Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan ini dalam tugas ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi pemerintahan dan kelompok masyarakat sipil dari Bapak Wahyu Tama PhD MSI. Kesempatan ini saya coba untuk menguraikan dari topik yang akan saya bahas, yaitu yang berjudul, di sini saya ambil analisis dana desa memacu pembangunan tetapi rawan dengan korupsi. Analisis dana desa memacu pembangunan tapi rawan di korupsi. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan. Perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat ini di tengah pemerintahan masa pra-reformasi, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan wilayah provinsi yang disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Itu dari latar belakang masalah. Lalu yang berikutnya yaitu perumusan masalah. Di sini untuk perumusan masalah, bagaimana pengelolaan dana desa untuk membangun sumber daya desa akan terrealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang dalam tanda kutip efektif dan efisien dalam rangka untuk memacu pembangunan desa itu sendiri tanpa menimbulkan masalah baru atau salah gunaan anggaran yang terindikasi korupsi. Itu perumusan masalahnya. Lalu yang berikutnya, konsep teori yang digunakan. Apa saja konsep terkait yang digunakan dalam pembahasan ini? Yaitu di sini saya ambil 2 teori dari materi yang sudah pernah dipelajari. Yang pertama, communicating government, a three-country comparison of how government communicate with citizen, dari Karen Sanders. Yang dimaksud adalah mengkomunikasikan pemerintah perbandingan dari 3 negara, yaitu pernah dibahas, ada negara Jerman, ada Inggris, dan Spanyol, tentang bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan warganya. Teori yang kedua yaitu komunikasi warga di sektor publik, belajar dari organisasi keandalan tinggi, sama dari Karen Sanders. Yang berikutnya masuk ke analisis kasus. Dalam hal ini, dalam pembahasan ini, untuk analisis kasus, di mana di sini
aparatur desa atau perangkat desa, dalam hal ini kepala desa, menuntut kenaikan alokasi dana desa menjadi sekurang-kurangnya 10% dari APBN. Harapannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah pedesaan. Sejumlah indikator memang menunjukkan dana desa berhasil mendongkrak perekonomian di desa. Tetapi kasus korupsi juga banyak terjadi. Dalam hal ini oleh Pika Azkia Dini 8 April 2023 mengatakan tak hanya menuntut perpanjangan masa jabatan, para kepala desa juga meminta pemerintah menaikkan anggaran dana desa. Mereka meminta alokasi dana desa sebesar 10% terhadap APBN atau mencapai 300 triliun dari total APBN pada tahun 2023. Anggaran dana desa sebetulnya terus mengalami peningkatan. Pemberian dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Selain itu, bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Maka Kementerian Desa membangun daerah tertinggal dan transmigrasi atau Kemendes PDTT. Itu sekilas gambaran dalam hal analisis yang akan dibahas pada pembahasan kesempatan ini, yaitu menganalisa tentang bagaimana proyeksi dana desa, anggaran desa yang dianggarkan dari pemerintah pusat, dari Kemendes PDTT, bisa direalisasi pada desa, di masing-masing desa sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini maka bagaimana biar proses realisasi dana desa itu berjalan sesuai dengan harapan, maka harus para aparatur desa perlu kita kasih katakanlah wawasan atau pembekalan untuk menuju realisasi sebagaimana mestinya, yaitu dengan dua kaitannya dengan dua teori yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Itu sekilas pembahasan yang akan masuk kepada analisis kasus yang akan dibahas. Tapi dalam hal kesempatan pengamatan saya pada pembahasan kenapa saya angkat tentang bagaimana penanganan tentang dana desa yang sementara beberapa waktu yang lalu kita tahu sendiri para perangkat desa atau aparatur desa bahkan mungkin dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia mengadakan demonstrasi ke Jakarta dalam hal menuntut anggaran desa dan masa perpanjangan jabatannya. Nah, sebenarnya
komunikasi di situ, posisi komunikasi sangat sangat diperlukan dari pemerintah pusat agar bisa menyampaikan, menyalurkan, memfokuskan arahannya terhadap aparatur desa, bagaimana semestinya para aparatur desa bersikap untuk masyarakatnya. Nah, itu terkait dengan teori yang kedua, yaitu bagaimana pemerintah bersikap terhadap masyarakat, warga masyarakatnya dalam sektor publik. Lalu dikaitkan dengan teori yang kedua, yaitu tentang contoh dari sikap pemerintah terhadap masyarakatnya dari 3 contoh negara yang terkait dalam teori three country comparison of how government communicate with citizen, yaitu negara Jerman, negara Inggris, dan Spanyol. Itu seputar sekilas tentang analisis pembahasannya. Lalu yang berikutnya yaitu masuk ke kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, pengelolaan dana desa, anggaran dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab. Pengelolaan anggaran dana desa dan pemerintah desa mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam proses pertanggungjawaban harus melibatkan teori-teori yang saya sebutkan di atas, yaitu 2 teori kaitannya dari sudut pandang komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal, dalam arti baik atau pola komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, ataupun komunikasi masyarakat sesama masyarakat atau pemerintah sesama pemerintah itu sendiri. Itu namanya hubungan secara vertikal. Dengan bentuk pola komunikasi, contoh pola dari negara Jerman bisa kita pakai, termasuk Inggris dan Spanyol. Mungkin ada perbedaan di antara contoh-contoh di atas, tetapi itu menunjukkan pola komunikasi bagaimana pemerintah terhadap masyarakatnya. Demikian pula pola sistem komunikasi kerja untuk akuntabilitas penggunaan pola kerja pada desa yang ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke, agar pola manajemen tatanan pada pemerintah desa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dari pusat. Dalam hal ini, penggunaan anggaran dana desa membuat masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja pemerintah desa dan akuntabilitas pemerintah daerah jika tidak terkait dengan pola yang bagus, yang sesuai dan dilakukan pada tepat sasarannya. Itu pada kesimpulannya. Mungkin demikianlah singkat uraian dari pembahasan analisis tentang
analisis tentang bagaimana manajemen dana desa untuk memacu pembangunan, tetapi tidak terjadi penyelewengan anggaran dana, bahkan terindikasi korupsi, yang pada kesempatan ini, pada saat ini sudah tidak dipungkiri lagi, sudah banyak terjadi di rata-rata di bagian belahan daerah di Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan singkat yang dapat saya uraikan pada kesempatan ini. Atas kekurangannya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.